Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok sambil dirapi-rapi, sambil dikeluarkan buah-buahan dan isiannya, kue-kue dan isiannya, cai kopi dan isiannya, supaya kita lestari insyaallah kesadanya siap bos. Kopi atas saya, susu atas saya, teh atas saya, bolu saya, sauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak apa anak juga ada, tapi mengapa suaranya tidak kompak? Bisa jadi. Padahal semua tahu jawab salam wajib hukumnya. Saya doakan saja yang jawab salam lunas hutangnya. Saya doakan saja yang jawab salam dekat jodohnya. Saya doakan saja yang jawab salam berkah hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanyawan baroga hutang. Amina meni kenceng. Salamna meni kenceng. Insyaallah nu hadir penting ayeuna hutangna sing lalunas. Jodohna sing paranjang. Dan untuk keluarga besar mudah-mudahan tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu ala nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati kehadapan para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW di wilayah Kampung Pondok, alhamdulillah senantiasa hadir setiap momen acara baik pernikahan maupun acara-acara yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus kesepuhan kita Bapak Haji yang senantiasa memimpin kita setiap acara jadi MC, master
promo nih, protokol. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Ya, namun ibarat negeri mun acara pas kieu misi asaan kurang. Ya, maka urang doakeun sing panjang umurna sing sehat. Jadi lamun aya acara model pas kieu lamun dipimpin kesepuhan jadi harangeun bener teu Pak. Ya, maka oleh karena itu urang doakeun para kesepuhan urang sadaya. Bapak saya Bapak Uji Sanusi, Bapak Haji Muhammad Guntur, Bapak Surya, Bapak Mawi, Bapak DKM mesti jadi yang ini. Sareng kesepuhan anu hadir, ya, yang tidak disebutkan kita doakan mudah-mudahan sing panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kita doakan sama-sama keluarga besar Sohibul Hajat Bapak Purwanto beserta istri yang alhamdulillah malam hari ini beliau sedang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah berikan sosok anak perempuan solehah yang insya Allah akan dinikahkan esok hari yang bernama Neng Devi beserta calon suaminya yang bernama Kang Anggi. Doakan sama-sama mudah-mudahan acara besok diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, segala urusannya mudah-mudahan dipermudah dan mudah-mudahan menambahkan keberkahan. Doa kedatangan daripada tamu baik yang dekat maupun yang jauh mudah-mudahan menjadi salah satu wasilah keberkahan untuk keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin para jamaah, pemuda-pemudi, anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita semua oleh Allah diampuni segala dosa dan kesalahan, diterima amal ibadah, dikabulkan segala doa dan harapan kita dengan wasilah kita bersilaturahim, dengan wasilah kita hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan segala apapun tujuan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang berbahagia, Bang Neneng tadi maghrib datang ke rumah, mau pakai bangku apa tidak? Saya bilang tidak, saya pengen berdiri karena saya masih sehat. Yang nomor kedua, biar cepat waktu tidak panjang lama. Karena Pak Hajat sempat pesan tidak bisa lama-lama. Karena ini belum selesai. Benar tuh Pak? Hayang ngaji lila apa hayang ngaji sakti? Pengen lama apa pengen sebentar? Maka oleh karena itu lama maupun sebentar sama saja. Yang penting ada ilmu yang masuk untuk kita. Wabil khusus untuk calon pengantin perempuan. Mas Pur, calon pengantin perempuannya ada nggak? Kedengeran nggak sampai ke rumah? Ini saya mau nasihatin calon perempuan, tapi kalau memang kedengeran ya syukur. Kalau tidak juga manfaat buat kita, baik pengantin baru maupun pengantin bari. Pengantin baru yang insya Allah besok akan dinikahkan, pengantin bari, pengantin yang sudah bertahun-tahun hidup berumah tangga, insya Allah. Mas Pur datang ke rumah saya, padahal jadwal malam ini saya harus ke Depok. Insya Allah setelah dari sini saya langsung berangkat ke Depok. Karena memang di pesantren guru saya sedang milad, tadi sudah ditanya. Insya Allah mohon doanya biar diberikan keselamatan. Yang nomor kedua, kalau saya tidak sampai datang malam ini ke tempat ini, saya merasa berdosa. Dosa besar. Kenapa? Karena Mas Pur sudah kasih saya uang. Ya, jarang-jarang ayah ceramah diberi uang tiduran. Hanya Mas Pur lah yang begitu. Mudah-mudahan mulai jadi contoh. Amin. Ya Rabbal alamin. Ngobrol dengan Pak RT, iya saya juga sama kan? Ngobrol sama Bapak, iya saya juga sama. Jangan sampai ke tukang cuci piring udah dikasih dulu nih Mas Pur ya. Subhanallah. Maka doakan nih Mas Pur, rumah tangganya biar menjadi rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan nanti nih calon pengantin dia membina rumah tangga sebagai keluarga kecil dipermudah oleh Allah, rumah tangganya langgeng, sakinah, mawadah, warahmah. Kalaupun nanti punya anak, jadi anak yang soleh dan solehah. Insya
Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para hadirin jamaah yang berbahagia, tidak panjang kala, singkat, padat, yang penting pulang bawa berkah boy. Singkat, padat, yang penting pulang bawa berkah. Dina berkah insya Allah. Di dalam surat Al-Asr yang anak-anak sering baca, bahkan menjadi doa wajib ketika anak setelah belajar selesai baca doa ini. Bacanya bagaimana? Wal 'as innal insana lafi husrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau kita artikan wal 'as demi masa atau demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illa alladziina aamanu, terkecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihati, dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang nomor ketiga dan keempat adalah orang yang senantiasa menasihati akan kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati akan kesabaran. Ayat ini pertanda bahwa Allah bersumpah atas nama waktu. Wal 'as, memakai waw qasam, tanda bahwa Allah itu sumpah kepada waktu, bahwa waktu ini amat sangat penting, jangan sampai kita sia-siakan. Maka oleh karena itu para hadirin jamaah yang berbahagia, Allah mengatakan wal 'as, demi masa, demi waktu, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kaitan ini semua terkena. Yang kaya rugi, yang miskin apalagi, yang sehat rugi, yang sakit apalagi, yang pintar rugi, yang bodoh apalagi, pejabat rugi, rakyat rugi, semua terkena dalam lafaz lafi husrin illa, terkecuali siapa dia? Amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, orang-orang yang senantiasa mengamalkan amal kebaikan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, orang yang senantiasa menasihati akan kebenaran dan saling menasihati akan kesabaran. Kau Ustaz bawakan ayat ini dalam pernikahan, apa hubungannya? Kita hubungkan. Bapak, Ibu, para pemuda, para pemudi, anak-anak sekalian, siapa di sini yang ingin hidupnya bahagia? Siapa yang ingin hidupnya sukses? Siapa yang ingin hidupnya tentram? Siapa yang ingin hidupnya senang dunia dan akhirat? Pasti semuanya menjawab saya. Makanya penting. Biasa nak lamun ditanya, orang hayang nu ade apa hayang goreng? Ingin yang baik apa ingin yang buruk? Sok buktikan. Hayang kaya bu, hayang kaya bu, hayang kaya bu, kabalikan kaya naon? Hayang kaya bu, bung susah, bung miskin. Ulang. Hayang kaya bu, masih kena ayo mau jawab hayang. Hayang kaya bu, miskin. Lobe, can ngopi sih kan? Ngopi. Udah pada ngopi belum? Ngopi apa ngopi? Kita ingin memilih yang jelek apa milih yang bagus? Sok pilih ku bapak. Ingin pintar tidak mau? Itu pintar. Ingin pintar tidak mau? Ingin sehat tidak mau? Ingin kaya tidak mau? Ingin menghutang tidak mau? Tidak mau bayar juga. Lumayan. Bayarnya hese. Secara terbutuh maksa ka imah tilu balik. Begitu geus dibere pas mah balikan layarna. Ayo model pas gitu aja. Mana jeung mana?
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, termasuk dalam rumah tangga, apabila kita ingin bahagia rumah tangga, tidak menjadikan rumah tangga malapetaka, tidak menjadikan rumah tangga yang hancur berantakan, lapi husrin seperti yang digambarkan dalam surat Al-As, maka modalnya ada 4. Apa yang pertama? Landasi rumah tangga kita dengan iman. Karena kalau bermodalkan iman, insya Allah rumah tangga akan menjadi berkah. Yakin tuh Pak? Maka oleh karena itu calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki malam ini mantapkan niatnya bahwa besok saya akan menikah bukan hanya semata-mata pasangan antara laki-laki dan perempuan, tapi semata-mata ini adalah pilihan jodoh dari Allah, maka harus diyakini dengan keimanan. Mas Pur, calonnya ini orang Jawa apa luar Jawa? Orang Sunda. Jadi Jasun, Jawa, Sunda. Karena saya punya teman di sekolah, umurnya sudah 32 tahun, laki-laki. Setiap kali dia mau menikah selalu bertanya, Jawa bukan? Jawa bukan? Saya nggak mau kalau bukan selain Jawa. Saya tanya, memang kenapa? Bukankah itu dalam agama tidak dibatasi? Sama Sunda bisa, sama Betawi bisa, sama yang lain pun bisa. Kenapa? Ya karena adat saya di sana, yang Jawa harus sama yang Jawa. Tapi di sini ternyata Mas Pur tidak begitu. Mau yang Jawa, mau Sunda, mau Betawi ataupun yang lain, kalau memang sudah jodoh datang dari Allah, tidak usah dilarang-larang. Betul apa betul? Akhirnya sampai hari ini 32 tahun belum kunjung juga menikah. Faktornya apa? Harus ketemu Jawa sama Jawa. Emang begitu ya? Ada yang begitu? Tapi tuh lihat, tidak mesti antar Jawa dengan Jawa, dengan luar Jawa juga. Kalau memang dasarnya iman, insya Allah rumah tangga akan berkah. Ada orang Jawa tapi dapat istri orang Sunda di dia ya? Ya? Nah, contohnya. Mas Agus, Jawa Sunda. Bapak Apin, ayah Bapak Apin? Jasun, Jawa Sunda. Kodok. Mas Eni ada Mas Eni? Jasun, Jawa Sunda. Lihat kehidupan mereka berkah, alhamdulillah. Jadi jangan membatasi jodoh kita, karena jodoh adalah urusan Allah. Oleh karena itu, insya Allah ini Neng Devi dapat jodoh bukan orang Jawa, yakin dan pasti Allah akan berkahi, karena urusan jodoh adalah urusan Allah, bukan urusan kita selaku manusia biasa. Betul apa betul? Nih. Maka oleh karena itu ibu hadirin, bapak hadirin yang berbahagia, kalau dasarnya karena iman, yakin Allah akan tanggung jawab. Jangan merasa takut dengan pernikahan akan menjadi beban. Mikirin biaya buat hidup rumah tangga, mikirin perut. Kalau kita belum nikah, perut kita 1. Tapi kalau sudah menikah, perut kita 2. Kalau kita punya anak, perut kita menjadi 3. Kalau anaknya 2, perut kita jadi 4. Apa maksudnya? Bukan hanya memikirkan perut kita sendiri, tapi ada yang harus kita pikirkan. Perut istri adalah perut kita, perut anak adalah perut kita. Artinya tanggung jawab kita untuk nafkah istri dan untuk nafkah anak. Tapi saya bakal nanya, enak hidup rumah tangga para bapak boga anak 5, ayah anaknya 5, ayah anaknya 6, 8, putih amat. Pernahkah satu hari kita tidak makan? Karunia, beredahan, mas profesi dan itu bawa tuh besok. Beredahan yang plastik. Pernahkah kita kelaparan satu hari tidak ketemu nasi? Bahkan kita mengaku miskin, tapi dahar 3 kali pakai kaci nambah. Betul atau tidak? Ngaku miskin, tapi pakaian kita lebih daripada 3. Betul atau tidak? Datang Pak RT, datang Pak RW, ngaku jalma miskin supaya menang raskin. Tapi pas ditinggalin lamarina, bajuna bahkan lamun ngaji kue Senin ganti pakai warna biru. Majikan orang
Selasa warna kuning, Rabu coklat, Kamis bodas, Jumat hidup, Sabtu hijau, Minggu oranye. Betul apa tidak? Aing aku miskin, yang menang ras. Kalau kita dasarnya iman kepada Allah, yakin urusan rezeki Allah yang tanggung. Dengan adanya pernikahan, yakin sumber rezeki Allah akan keluarkan. Dengan dasarnya kita punya anak, maka sumber rezeki Allah akan bocorkan, Allah akan hadirkan. Sok, jangan sampai ada anak muda di sini yang hadir, namun pengen nikah tapi belum sempat juga nikah gara-gara urusan milik yang rezeki. Sieun ke kaparaban, mulai ayeuna taubat ka Gusti Allah. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Aya anak muda anu can nikah, tos cukup umur tapi can nikah. Ini hadis Nabi. Miskinun, 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 rajulun laisa lahu zaujatun. Miskin, miskin, miskin siapa ya Rasulullah yang disebut miskin? Rajulun, seorang laki-laki, laisa, yang tidak punya zaujatun, seorang istri. Cie, subhanallah. Si karena suka langsung yang nikah ya. Para hadirin jamaah yang berbahagia, dulu ada sahabat Rasul, anak muda ganteng, kayak ahli ibadah, umurnya sudah cukup, bahkan calonnya tinggal pilih mau siapa aja bisa langsung menikah. Tapi anak muda ini tidak mau menikah, sampai orang tuanya datang kepada Rasulullah SAW. Ibu dan ayahnya datang kepada Rasul, ya Rasulullah, anak saya sudah berumur, anak saya sudah punya penghasilan, bahkan anak saya pun kalau misalnya dia mau tinggal tunjuk calon perempuannya sudah ada. Tapi ketika saya tanya kepada anak saya, dia selalu bilang, aku belum siap mah, aku belum siap pak, bukan karena apa-apa, tapi takut aku ini hilang ibadahku kepada Allah, berkurang ibadahku kepada Allah. Alasan itu tah sahabat Rasulullah mau menikah, bisi begitu nikah, nu tadina sholat jadi teu sholat, nu tadina teu puasa, nu tadina sok puasa jadi teu puasa. Kira-kira anu di kampung Blok Pondok itu apa nih? Mau nikah gara-gara bisi katinggalan sholat berjamaah. Mau nikah bisi teu bisa ngalaksanakeun sholat tahajud. Mau nikah bisi teu bisa ngalaksanakeun puasa Senin Kamis. Aya model kitu. Aya teh. Oh, berarti orang bisa nikah gara-gara karena naon? Akhirnya kata Nabi, "Hei, anak muda, sini. Kenapa kamu tidak menikah? Saya takut ibadah saya berkurang ya Rasulullah. Kalau saya nanti menikah kan saya harus tanggung jawab kepada istri. Kalau punya anak berarti tanggung jawab sama anak. Kalau nanti saya menikah berarti waktu ibadah saya akan berkurang. Aturan saya bisa sholat berjamaah jadi tidak. Aturan saya bisa Senin Kamis jadi tidak. Gara-gara sibuk ngurusin anak." Kata Nabi, "Hei anak muda, an-nikah sunnah. Paman rokibaan sunnati falaisa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Paman rokibaan sunnati, barang siapa yang tidak mau menikah, falaisa minni, maka bukan umat. Demi aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya isukana eta pemuda langsung nikah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kampung Blok Pondok anu can nikah segera nikah. Ayah emang ayah? Temannya jeung oh, isukan nikah insya Allah. Nebeng di Maspur ya. Insya Allah. Para hadirin jamaah yang berbahagia, dasarnya iman. Jangan merasa bahwa rezeki itu kita yang ngatur, tapi rezeki urusan Allah. Geus jalankeun heula, niatkeun heula. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. Lamun orang membuat engke lila jadi bang nikah teu mau teu
miskin saurutun dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo mangkodok yang di disebut-sebut wae mangkodok ya, satu. Nomor kedua, landasi karena ibadah. Wa amilus sholihah. Orang yang melaksanakan amal soleh, maka orang tersebut akan menjadi rumah tangga yang baik. Pak, lamunan can nikah, sholatna jeung nu geus nikah geudeana. Orang yang sholat, satu belum menikah, dua sudah menikah, mau bertanya, pahalanya lebih besar mana? Sih harus pahalanya lebih gede mana? Benar. Coba, leuwih gedean anu geus nikah apa anu can nikah pahala sholatna? Ini nu geus nikah cari cing gitu. Siga nu lupa-lupa belum sholat gitu. Lupa gitu. Gedean kene pahala nu geus nikah apa nu can nikah? Tah itu atuh. Alhamdulillah. Ia termotivasi supaya ulah sampai betah hidup bersendiri. Contoh, Mas Purni sedang mencontohkan kepada kita. Insya Allah. Maka ketika seseorang sudah menikah, diawali dengan ijab qabul, maka ibadahnya sempurna. Kalau sebelum menikah pahala oleh Allah dikasih 50%. Begitu dia sudah menikah 100% pahala full, sholatna full, puasana full, ibadah nulaina full. Hayang nikah. Kumaha nu geus nikah hayang nambah pahala, tambah pamajikanana. Bener-bener video pamajikanana, ada pamajikan mah cicing. Sarua sih kalau ngomong. Maka oleh karena itu para hadirin jamaah yang berbahagia, kalau kita ingin hidup rumah tangga, satu dasarnya iman, dua wa amilus sholihat. Para bapak hari tadi itu terakhir malam pertama. Nanya ya. Pas menjelang malam pertama, Rasul mengatakan ada kesunahan dibuka dalam kitab seorang laki-laki masuk ke dalam kamar, mengucapkan bismillah, melangkahkan kaki kanan, melihat istrinya, mengucapkan assalamualaikum ya Aba Rahman. Itu tuh orang perintah ajar. Dijawab ke pemajikannya kan, waalaikumsalam ya Aba Nikmah. Dijawab itu ke pemajikan. Assalamualaikum, keselamatan wahai engkau ya Aba Rahmah, wahai pembuka pintu kerahmatan kasih sayang dari Allah. Kurang ngomong gitu tak pemajikan. Pemajikan jawab waalaikumsalam ya Aba Nikmah, keselamatan juga untukmu wahai kekasihku pembuka kenikmatan. Jadi membuka kenikmatan dia aya di urang Pak. Ya. Yang membuka kenikmatan itu ada di kita, bukan ada di perempuan. Makanya maaf hadirin jamaah yang berbahagia, perempuan itu ibarat seperti radio. Tahu radio? Tahu radio? Radio aya teu volumena. Paranti ngaleutikeun ngagedekeun aya teu? Paranti neangan gelombang aya apa teu? Woi, itu radio kalau belum dicolok kira-kira aya suaraan apa eueuh? Eta pamajikan oge model radio. Yang kurang diputer susu belah kiri. Diputer gelombang kanan dan kiri itu suaraan. Kunaon dia suaraan? Bohong can dicolok. Begitu dicolok ngagowang. Para hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi awalnya sih kan si radio perlu dicolok. Kenapa? Karena kita yang mempunyai pemilik kenikmatan. Nah, coba dia ceramah. Kadang-kadang magede ya. Lanjut. Maka oleh karena itu, ketika malam pertama sudah mengucapkan salam antar suami dan istri, tidak langsung melakukan hubungan senggama, beda jemuran.
Apa langkah berikutnya? Mengajak kepada mengajak kepada istri untuk melaksanakan sholat bersama, sholat berjamaah, karena sholat jamak 2 rakaat. Itu apa tuh? Itu kepikiran malah nyaho karena ini. 2 rakaat dipimpin sama imam. Imamnya siapa? Seorang suami. Di belakang siapa? Istri kita. 2 rakaat. Kira-kira Pak Kabayang itu orang arek cek make panjang bacaan surat apa pendek? Sudah air maca Al-Baqarah. Alif Lam 2 juz setengah. Ngacem banget itu. Akhirnya apa yang terjadi? Beres salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Istri mencium tangan kita. Pak, maaf. Istri mencium tangan kita itu sama mencium Hajar Aswad. Pernah nyium Hajar Aswad? Pamajikan orang menyium Hajar Aswad. Kamu lamun orang hidup. Hajar Aswad bisa. Itu pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Seorang istri mencium kening suami, seorang istri mencium tangan suami, sama seperti mencium Hajar Aswad. Akhirnya apa yang terjadi? Berdoa kepada Allah. Beres. Maka istri diajak naik ranjang. Diajak. Barulah seorang suami mulai mencium kening istri dan berdoa. Doa weh, terserah bapaknya. Yang penting supaya jadi soleh. Dicium kening seorang istri itu bapak baretom tuh. Anu dicium naon? Kening kapan lain? Barulah memulai kegiatan diawali dengan baca doa Allahumma jadilni syaitan wa janibis syaitan ma rajab. Hafal artinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jadilni syaitan. Kalau budak lagi ngeludah nih. Sekurang-kurangnya baca basmalah insya ada dipraktekkan. Insya. Aduh, orang geus aki-aki geus dimimican pernah bareto pada rumah tangga geus 40 tahun. Arek nyobaan cek si ustaz ge penting kudu salat beunang. Begitu asup kamar ngomong assalamualaikum ya Aba Barrahman. Cek ini apa itu banyak. Apa kali itu? Oh, mempraktekkan kok malah dibilang seperti itu. Insya. Sila Mas Man. Belum datang itu. Insya Allah. Nih kalau landasan agama, insya Allah ibadah melaksanakan sholat pahalanya 10 kali lipat. Melaksanakan puasa orang yang sudah menikah 10 kali lipat. Melaksanakan apapun kegiatan yang bernuansa ibadah, jika dia sudah menikah maka 10 kali lipat. Ulah sampai ayat kejadian. Maaf, satu acan nikah marajin ke masjid, begitu geus nikah tara pernah ke masjid. Sebelum nikah marajin ke tempat pengajian, begitu geus nikah tara pernah nongol ke pengajian. Begitu satajan nikah merajin kemana-mana datang silaturahim, begitu geus nikah tara pernah katinggalian. Eueuh tapi di dieu mah. Eueuh ngaku gitu. Ini harusnya ketika kita sudah menikah harus tambah kegiatan kita. Kenapa? Mumpung pahala berlipat-lipat ganda. Insya Allah ya. Neng Devi besok akan berumah tangga, akan mengamalkan amalan-amalan kebaikan. Insya Allah. 3. Wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi. Di dalam rumah tangga itu perlu adanya nasihat. Mas Pur besok kalau sudah nikahin anaknya sama calon suami, itu sebetulnya di mata agama sedang memasrahkan segala-galanya
tanggung jawab beban rumah tangga yang selama ini dari semenjak lahir sampai menikah itu tanggung jawab Mas Pur. Begitu besok saya nikahkan anak saya, terus diterima, saya terima nikah dan kawinnya, maka tanggung jawab Mas Pur selama ini beralih kepada Kang Anggi. Tanggung jawab nafkah sudah berganti kepada Mas Anggi. Tanggung jawab pendidikan sudah berganti kepada Mas Anggi. Tapi ada tanggung jawab yang tidak berpindah, apa? Tanggung jawab moral, apa? Nasihat. Jadi kalau nasihat orang tua mertua kepada anak, terus jangan sampai dibatasi. Tapi masalah urusan rumah tangga, biarkan mereka jalin. Karena apa? Itu sudah bukan urusan kita. Orang tua jangan sampai campur tangan. Karena apa? Banyak rumah tangga yang gagal gara-gara urusan orang tua atau mertua ikut campur kepada urusan rumah tangga kecil mereka. Betul atau tidak? Nah, maka Mas Pur besok menyerahkan tanggung jawab anak saya yang saya didik dari kecil. Sekarang tanggung jawab olehmu, tolong didik, tolong tanggung jawab. Saya pasrahkan semuanya, tapi didik jaga anak saya. Insyaallah. Wa tawasau bis sabr. Yang nomor keempat adalah saling menasehati akan kesabaran. Pak, rumah tangga kira-kira berat apa enggak? Susah apa tidak? Apa selamanya manis? Apa ada juga kesusahannya? Lobaan ngeunahna, lobaan teu ngeunahna. Lobaan senangnya apa lebih banyak sedihnya? Coba sih dipikir kurang. Rumah tangga banyak senangnya apa banyak tidak senangnya? Banyak enaknya apa banyak tidak enaknya? Indonesia ulun aja sudah. Loba nu ngeunaheuna apa loba nu teu ngeunaheuna? Sigana sudah mah suaraan. Ini ngomong Melayu karena Mas Pur takutnya ada orang tua dari Jawa gak ngerti Sunda. Ya. So, dalam hidup rumah tangga fakta membuktikan banyak tidak enaknya daripada enak. Benar. Rumah tangga paling enak pengantin baru 3 bulan. Benar. Sebut lagi bahasana hidup seperti dunia milik kita berdua. Yang lain kawan? Coba terima. Langsak. Begitu geus 3 bulan weh mulai hutang tanya mana? Benar. Benar tuh. Wih, saya dulu begitu. Lagi saya menikah pernah pinjam uang, ya berapa? 15 juta. 15 juta. Ya cerita. Bawa mulai malu itu. 3 bulan mah teu kapikiran eta hutang. Begitu geus lewat 3 bulan. Hutang berapa ya? Waktu sebulan. Mulai lewat 3 bulan ya. Pikiran kemarin mengenal duaan wae nama mikiran nah benar tak? Maka oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, kalau tidak dasarnya sabar rumah tangga kita akan berantakan. Maka oleh karena itu Neng Devi saya titip pesan, hidup menjalani rumah tangga tidak akan semuanya mulus, tidak akan semuanya senang, tapi pasti ada waktunya sedih dan duka, tapi kesedihan dan duka itu bisa dihadapi dengan penuh kesabaran. Insya Allah hidup rumah tangga kita akan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi hebat apa poinnya Pak? Hiji dasari landasi dengan iman. 2 landasi dengan amal kebaikan. 3 nasihat saling menasehati akan kebenaran. 4 saling menasehati akan kesabaran. Insya Allah rumah tangga akan menjadi berkah, sakinah, mawaddah warahmah. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan ini Neng Devi yang insya Allah besok akan menikah, jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Pur beserta keluarga besar juga diberikan kemudahan. Mudah-mudahan tenda yang begitu megah ini mudah-mudahan datangkan keberkahan. Jangan sampai meninggalkan hutang. Hajat yang nanti bisa dibayar. Insya Allah. Mungkin doa kita semua besok pada hari ini jamaah yang berbahagia kita hadir lagi ke tempat ini. Kita bantu beliau. Jangan berkata saya mau orang Jawa, saudara kita banyak, saudara Mas Pur banyak. Semua yang hadir di sini adalah saudara kita semua. Kita saling bantu membantu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.